Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ikhwan, suaranya mohon di apa? Dipelankan ya. Ketika ada ustadz atau ustazahnya atau siapa yang maju ke depan, tidak boleh bercanda, berisik ya, ribut-ribut. Yang akhwat juga ya, nggak boleh ngobrol, nggak boleh jalin temennya, duduknya menghadap ke depan yang rapi ya, tidak ada yang menghadap ke sana ya, semuanya menghadap ke depan ya. Taib, alhamdulillah ya ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ala ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum Ustadz mulai materi pada pagi hari ini, Ustadz akan mengecek ya, seperti biasa Ustadz akan mengecek kesiapan kalian untuk mendengarkan apa yang akan Ustadz sampaikan ya. Yang ikhwan dulu, ayo. Kalau Ustadz bilang seperti biasa, kaifahalukum, jawabnya apa? Yang ikhwan ya, kaifahalukum. Ana bi khairin, alhamdulillah ya. Siap mendengarkan apa yang akan Ustadz sampaikan? Siap ya. Kalau siap, yang tadi ya, tidak boleh berisik dan bercanda. Yang akhwat, kaifahalukun? Alhamdulillah, ana bi khairin ya. Bi khairin, alhamdulillah ya. Udah siap mendengarkan apa yang akan Ustadz sampaikan? Siap ya. 1A siap? Siap ya. Kalau siap, semuanya diam ya, mendengarkan. Nah, sebelum Ustadz lanjut kembali ya, Ustadz akan sampaikan ya, nanti Ustadz akan menyampaikan materi ya, yang wajib kalian dengar ya, supaya ilmu yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Kemudian Ustadz juga akan kasih kalian pertanyaan ya, pertanyaan seputar materi yang Ustadz sampaikan ya. Nah, kalau ada yang bisa jawab ya, kalau ada yang bisa jawab, Ustadz akan kasih hadiah ya. Nih hadiahnya ya. Ustadz akan kasih, insya Allah Ustadz akan kasih hadiah ya, bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz ya. Nah, insya Allah pada pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan suatu materi. Bukan menyampaikan sih ya, kita belajar sama-sama tentang sebuah ilmu yang sangat mulia dan sangat agung ya. Apa Ustadz ilmunya ya? Kita akan belajar tentang tauhid. Apa yang ikhwan belajar tentang apa? Tauhid. Yang akhwat belajar tentang apa? Tauhid ya. Nah, selanjut ya, tadi ada iklan sedikit. Mengapa kita harus belajar tauhid, Ustadz? Ya, mengapa kita harus belajar tauhid? Ya, tauhid itu apa sih? Tauhid itu apa sih ya? Kita udah sering dengar belum? Apa itu tauhid? Ya, kata-kata tauhid udah sering dengar belum? Yang ikhwan? Udah, ya. Tahu nggak artinya apa tauhid? Tahu? Apa artinya? Hah? Nggak ada yang bisa jawab ya. Mulutnya aja yang bilang tahu, tapi otaknya nggak bisa jawab ya. Yang akhwat, iya nanti dulu ya, tahan dulu, sabar. Yang akhwat tahu nggak? Udah sering dengar belum tauhid itu? Hah? Udah sering dengar? Artinya apa? Hah?
Oh, yang akhwat lebih pintar dari yang ikhwan ternyata ya. Masya Allah, yang akhwat ya. Tuh, apa artinya tauhid? Mengesahkan Allah ya, atau lebih tepatnya tauhid itu adalah menjadikan Allah satu-satunya. Ya, menjadikan Allah satu-satunya. Satu-satunya apa, Ustadz? Ya. Satu-satunya apa? Ya. Satu-satunya Rob ya, yang hanya berhak disembah atau diibadahi ya. Coba yang ikhwan tadi nggak tahu kan artinya apa? Ayo sekarang, tauhid itu apa? Ya, menjadikan Allah satu-satunya apa? Rob yang berhak disembah dan diibadahi ya. Nah, kalau yang singkatnya ya betul yang kata akhwat tadi ya, mengesahkan Allah ya. Mengesahkan Allah dalam apa, Ustadz? Ya, mengesahkan Allah dalam apa? Dalam apa? Ayo. Dalam perbuatan Allah ya, dalam perbuatan Allah ya, mengesahkan Allah dalam perbuatan atau kejadian-kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh Allah ya. Nah, kenapa sih Ustadz kita harus tahu tauhid ini? Kenapa? Ya. Kenapa kita harus tahu tauhid? Ya. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya. Ilmu tauhid ini adalah ilmu yang sangat mulia ya, dan adalah merupakan sebuah ilmu yang sangat agung. Karena dengan tauhid kita dapat mengenal siapa? Mengenal Allah ya, kita dapat mengenal Allah, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya, serta mengenal hak-hak yang seharusnya hanya Allah yang dapat memilikinya ya. Nah, itu. Yang pertama ya, urgensi atau pentingnya kita belajar tauhid ya. Pentingnya kita belajar tauhid. Yang pertama adalah tauhid merupakan sebuah hal yang paling utama ya di dalam agama Islam, dan merupakan tujuan dari penciptaan manusia ya. Jadi kalian semua ini ya yang ada di Masjid Nurul Iman ini ya, diciptakan Allah, tujuannya apa? Bertauhid ya. Tujuan utamanya itu bertauhid ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ya. Kelas 5 udah pada hafal nih ya. Apa? Ayo, bunyinya apa? Surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidaklah kami, maksudnya Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, siapa Ibnu Abbas? Ada yang tahu Ibnu Abbas siapa? Sahabat Rasulullah ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah ya. Beliau menjelaskan ya, yang merupakan ahli tafsir ya. Ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat yang merupakan ahli tafsir. Beliau menjelaskan makna dari liya'budun tadi ya. Beliau menjelaskan bahwasanya makna liya'budun tersebut adalah bertauhid kepada Allah ya, menyerahkan semua ibadah, semua bentuk ibadah apapun hanya kepada Allah ya. Nah, itu yang pertama ya. Pentingnya kita belajar tauhid. Yang kedua, tauhid merupakan misi utama ya. Allah mengutus para rasul ya, para rasul ke muka bumi ini ya. Allah mengutus para rasul untuk apa? Menyerukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut ya. Nah, walaqad ba'atsna ya, dan sesungguhnya ba'atsna telah kami utus ya, fi kulli ummatin, di setiap umat, rasulan, rasul an i'budullaha wajtanibut taghut ya, untuk menyerukan sembahlah kepada Allah dan jauhilah
tagut ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ke muka bumi ini untuk misi yang mulia, yaitu bertauhid kepada Allah ya. Nah, kemudian tauhid ini ya, ada yang namanya pembagian tauhid ya. Ada yang udah tahu pembagian tauhid? Kelas 6 udah tahu belum pembagian tauhid? Ya, udah tahu belum? Udah ya, Masya Allah, udah tahu ya. Mungkin udah belajar ya. Yang kelas-kelas kecil belum belajar ya. Jadi dulu tauhid itu sebenarnya menjadi satu kesatuan ya. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat ya. Kemudian pada zaman Rasulullah SAW ya, kaum musyrikin ya atau orang-orang kafir itu hanya melaksanakan tauhid rububiyah ya, tidak melaksanakan tauhid uluhiyah ya. Mereka kaum musyrikin ini membatalkan ya tauhid uluhiyah, sehingga mereka disebut dengan kaum musyrikin ya. Nah, makanya para ulama bersepakat ya bahwasanya membagi tauhid menjadi tiga. Supaya apa Ustadz dibagi jadi tiga? Kok ribet banget sih ya? Kok ribet banget ya? Nah, ulama menjelaskan bahwasanya pembagian tauhid ini ya ditujukan agar memudahkan pemahaman tauhid yang benar ya. Jadi ada tujuannya, tidak sembarangan ya. Nah, apa Ustadz? Tauhid dibagi tiga. Apa aja sih Ustadz tauhidnya ya? Yang pertama adalah tauhid rububiyah ya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah ya. Dan yang terakhir tauhid asma wa sifat ya. Nah, udah sering dengar kan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat? Udah nanti udah nggak tahu jawabannya apa ya. Udah aja. Beneran tahu ya? Tahu apa coba? Tauhid rububiyah dulu deh. Ayo, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Ayo, kelas 6. Ada yang tahu nggak? Ya udah, biar pada tahu ya. Ustadz kasih hadiah buat kelas 6. Ayo. Yang bisa jawab, tauhid rububiyah itu apa? Tauhid rububiyah ya. Apa itu? Wah, batal ya. Waktunya habis, lama banget kamu jawabnya ya. Nah, Ustadz kasih tahu aja ya. Tauhid rububiyah adalah al-imanu bi annallaha subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq ar-razik al-mudabbirul ladzi yuhyi wa yumit. Apa ayo? Ikhwan diulang. Apa? Tauhid rububiyah apa? Al-imanu bi annallaha ta'ala huwal khaliq ar-razik al-mudabbirul ladzi yuhyi wa yumit. Wah, enggak ada yang hafal ya. Kalau bahasa Arab ribet ya, enggak ada yang hafal. Ya udah, Ustadz artiin deh ya. Tauhid rububiyah ya, perhatikan. Perhatikan ya. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam segala kejadian-kejadian yang hanya Allah lah yang bisa melakukannya, dan menyatakan dengan tegas bahwasanya Allah lah Rabb yang benar ya. Coba yang ikhwan diulangi. Apa? Tauhid rububiyah. Udah Ustadz artiin tadi. Mengesahkan Allah dalam segala kejadian-kejadian yang hanya Allah lah yang dapat melakukannya, dan menyatakan dengan tegas bahwasanya Allah adalah Rabb yang benar ya. Ribet Ustadz, panjang ya, ribet panjang ya. Nah, Ustadz kasih yang singkatnya aja ya. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatan Allah. Nah, coba yang akhwat, yang simpelnya apa tadi? Tauhid rububiyah. Nah, mengesahkan Allah dalam segala perbuatan Allah ya. Nah, tauhid rububiyah ini ya, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
berkata bahwasanya ar-rububiyah ini berporos pada 3 unsur ya. Yang pertama apa? Al-Khaliq ya. Al-Khaliq. Apa Al-Khaliq artinya? Pencipta ya. Jadi Al-Khaliq itu adalah pencipta. Yang kedua Al-Malik ya. Apa itu Al-Malik? Yang akhwat Al-Malik apa artinya? Ya, raja atau kepemilikan ya. Dan yang ketiga adalah at-tadbir ya. At-tadbir apa artinya? Ayo, at-tadbir pengatur ya. Nah, jadi ar-rububiyah ini berporos pada 3 unsur. Yang pertama apa, ikhwan? Al-Khaliq ya. Yang pertama Al-Khaliq. Yang kedua akhwat apa? Al-Malik ya, Al-Malik. Dan yang ketiga at-tadbir ya, at-tadbir yaitu pengaturan. Nah, jadi kita ya meyakini tauhid rububiyah yaitu mentauhidkan Allah dalam segala kejadian-kejadian yang hanya Allah yang dapat melakukannya. Seperti apa Ustadz kejadiannya ya? Nah, Ustadz kasih contoh yang simple aja deh ya. Simple ya. Yang ikhwan, kalian datang ke sekolah diantar pakai apa? Ada yang pakai motor nggak? Ada yang pakai motor? Ada. Yang pakai sepeda ada? Ustadz yang pakai sepeda. Yang pakai mobil ambulan ada? Hah? Nggak ada? Oh nggak ada. Yang pakai mobil beneran deh, mobil beneran ada? Ada. Ya. Yang akhwat ada yang pakai sepeda diantarnya? Nggak ada. Yang pakai motor, yang pakai mobil. Ya. Nah, mungkin nggak sih motor sama mobil ini tercipta dengan sendirinya? Yang ikhwan mungkin nggak? Mungkin tidak. Tidak ya. Pasti ada yang menciptakan ya. Yang akhwat mungkin nggak sih motor, mobil, ambulan ya itu tercipta dengan sendirinya? Enggak ya. Pasti ada yang menciptakan ya. Nah, jadi motor dan mobil saja ada yang menciptakan, apalagi alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu contoh simpelnya ya. Nah, dalam tauhid rububiyah. Nah, kemudian Ustadz akan berlanjut kepada tauhid uluhiyah. Ayo apa? Tauhid uluhiyah apa? Ini akhwat ada yang tahu? Yang ikhwan diam dulu coba. Pecinya jangan dimainin ya. Yang akhwat coba apa tadi? Beribadah kepada Allah. Kurang tepat, tapi benar. Kurang tepat tapi apa? Ayo. Wah ya, tahu doang tapi nggak mau jawab ya. Nah, tauhid uluhiyah adalah al-iqraru bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala huwa al-mustahiqu lil ibadati wahdah. Ya, apa? Yang ikhwan, bahasa Arabnya apa tadi? Tauhid uluhiyah? Wah, nggak ada yang tahu ya. Nah, tauhid uluhiyah adalah al-iqraru ya, penekanan atau keyakinan ya, bi anna Allah ta'ala bahwa sesungguhnya Allah ya Subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqu lil ibadati wahdah ya. Dia adalah satu-satunya yang berhak ibadahi ya. Nah, itu wa yusamma tauhidul uluhiyah ya. Dan itu adalah dinamakan dengan tauhid uluhiyah ya. Ribet Ustaz ya, ribet lagi uluhiyah ya. Nah, Ustaz akan menyampaikan secara simpel ya. Sama seperti ar-rububiyah ya. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam segala peribadahan ya, baik zahir maupun batin. Ustadz, ibadah itu apa sih Ustadz? Ya, ibadah itu apa? Ya, ikhwan udah tahu ibadah itu apa? Apa ibadah? Sholat, yaitu bentuk ibadahnya. Ibadah itu apa? Ya,
Ah, nggak tahu. Yang akhwat tahu nggak? Ibadah itu apa? Mahiyal ibadah. Apa itu ibadah? Apa ibadah? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu juga ya. Nah, berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya. Afwan ya, sorry Ustaz tadi salah. Ya, berkata Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya al-ibadatu hiya. Coba yang ikhwan dulu ya. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Perhatikan yang ikhwan, ikuti Ustaz ya. Likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Minal af'al wal aqwal zahiran wa batinan. Nah, yang akhwat coba. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Kok semangatannya ikhwan? Ya, yang akhwat harus lebih semangat. Likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Minal aqwal wal af'al zahiran wa batinan. Tahu nggak artinya apa? Nggak tahu, ya. Al-ibadatu hiya, ibadah adalah ya ismun jami'un, ya seluruh likulli ma yuhibbuhullah, ya seluruh apa-apa yang dicintai oleh Allah, wa yardahu dan diridhoi oleh Allah, minal af'al ya dari perbuatan, wal aqwal dan perkataan, zahiran baik yang zahir, wa batinan maupun yang batin, ya. Nah, jadi dalam tauhid uluhiyah ini kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala peribadahan kepada Allah, ya. Bagaimana saat meyakininya, ya? Nah, meyakininya dengan cara menyerahkan seluruh ibadah, ya, segala macam ibadah kita serahkan hanya kepada Allah. Nah, inilah yang diperjuangkan oleh para rasul, ya. Karena apa? Karena orang-orang musyrikin, ya, zaman dulu mereka beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Allah dalam hal rububiyah, ya. Nah, itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah, ya. Ketika orang-orang musyrikin itu ditanya oleh Allah, ya, disuruh untuk bertanya kepada orang-orang musyrikin, ya, wala in sa'altahum, ya, ketika mereka ditanya man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab la yaquluna Allah, mereka akan menjawab Allah, tapi mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Karena apa Ustadz? Karena mereka menyembah selain Allah, ya. Di pelajaran sejarah Islam kelas 4 udah pada tahu tuh, ya. Orang-orang musyrikin dulu menyembah apa? Berhala, ya. Mereka menyembah selain Allah. Padahal, ya, tauhid uluhiyah ini adalah mentauhidkan Allah dalam peribadahan hanya kepada Allah, ya. Jadi kita tidak boleh beribadah selain Allah, ya. Nah, itu bentuk dari tauhid uluhiyah, ya. Nah, kemudian, ya, kita akan berlanjut kepada tauhid asma wa sifat.
nanti dulu deh ya, Ustaz mau tanya dulu ya. Apakah membantu orang tua itu termasuk ibadah? Ya. Yang ikhwan, membantu orang tua itu termasuk ibadah nggak sih? Iya. Yang akhwat, membantu orang tua itu termasuk ibadah nggak? Karena apa coba? Ya, karena apa? Membantu orang tua termasuk ke dalam ibadah. Ya, coba kita lihat lagi tadi definisi ibadah itu apa? Ya, ibadah itu apa? Apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi Allah, minal afwali wal aqwal, dari perbuatan dan perkataan baik zahir maupun batin ya. Membantu orang tua itu perbuatan apa perkataan? Perbuatan ya. Dicintai Allah enggak? Yang ikhwan, dicintai Allah enggak? Ya, yang akhwat dicintai Allah enggak? Iya ya. Diridhoi Allah enggak? Jelas Ustaz, diridhoi Allah ya. Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah kedua yang dikatakan oleh Allah setelah menjauhi syirik ya. Wa qadara rabbuka alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ya. Nah, jelas ya, berbakti kepada kedua orang tua pasti diridhoi oleh Allah. Nah, jadi karena membantu kepada kedua orang tua ini termasuk ke dalam dua syarat itu, maka membantu kedua orang tua termasuk ke dalam ibadah ya. Jadi kalian nanti di rumah, kalau ada uminya di rumah, ada abinya yang kesulitan, dibantu ya. Ya, misalnya uminya di rumah kesulitan dalam mencuci piring ya. Nah, kalian habis makan itu belajar cuci piring sendiri ya, membantu umi dan abinya di rumah ya. Jangan malas-malesan ya. Sebagai muslim yang kuat, kita harus rajin ya, harus rajin, nggak boleh malesan. Nah, baik, sekarang Ustadz akan lanjut ke tauhid asma wa sifat. Apalagi nih Ustadz? Asma wa sifat. Rububiyah udah, uluhiyah udah. Sekarang asma wa sifat. Apa Ustadz? Ayo, ada yang tahu? Apa? Ejaz, ayo apa? Apa? Nama-nama baik Allah. Iya ya, ya itu bagus tapi kurang tepat ya. Nah, Ustaz kasih tahu yang lebih lengkap ya. Nah, tauhid asma wa sifat adalah ya tasmiyatullah ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil kamilah ya, allati wasafa biha nafsahu ya, wa wasafa biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fis sunnah ya, wa yusamma bitauhidi asma wa sifat ya. Jadi tauhid asma wa sifat itu adalah ya mentauhidkan Allah dengan cara menetapkan nama dan sifat Allah ya. Nah, dengan cara menetapkan dan meyakini nama dan sifat yang telah Allah sebutkan ya, yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, ada 5 hal ya, ada 5 hal yang tidak boleh kita lakukan di dalam bertauhid asma wa sifat ya. Ada berapa hal ikhwan? 5, dihafal ya. Nanti Ustaz kasih hadiah, ini hadiahnya nih ya. Ustaz kasih hadiah yang bisa jawab. Ikhwan ada akhwat ada berapa? Ada 5 ya. Ada 5 hal yang tidak boleh atau haram, yang tidak boleh kita lakukan dalam bertauhid asma wa sifat ya. Yang pertama apa Ustadz ya? Yang pertama adalah apa? Ayo. Enggak. Ayo apa? Apa?
Ayo apa? Ustadz Soleh apa Ustadz? Ustadz, 5 hal yang tidak boleh kita lakukan di dalam bertauhid asma wa sifat. Yang pertama apa Ustadz? Apa ayo? Menyelewengkan nama dan sifat Allah ya. Itu tidak boleh kita lakukan ya. Contohnya apa Ustadz? Ya, contohnya ya Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa ya. Allah itu beristiwa di atas arsy ya. Allah itu beristiwa di atas apa? Arsy ya. Nah, orang-orang yang mengingkari makna istiwa ya, mereka tidak percaya bahwa Allah itu berada di atas arsy ya. Nah, itu adalah hal yang pertama yang harus kita jauhi ya. Tidak boleh menyelewengkan makna dan sifat Allah ya. Nah, istiwa itu apa Ustadz? Ya, istiwa itu ya dijelaskan oleh para ulama ya, al-ulu wal istiqrar ya, menetap tinggi ya. Kalau menetap tinggi di mana? Ayo, di mana? Di atas ya, di atas arsy ya. Nah, seperti itu. Yang kedua apa Ustaz? Yang tidak boleh kita lakukan dalam bertauhid asma wa sifat. Ayo, yang akhwat apa? Hal yang kedua yang tidak boleh kita lakukan dalam bertauhid asma wa sifat. Apa? Apa ayo? Mengingkari sebagian sifat Allah ya. Nah, mengingkari sebagian sifat Allah tidak boleh ya. Kita harus meyakini atau menetapkan nama dan sifat Allah yang telah Allah sebutkan bagi dirinya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Tidak boleh kita ingkari ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Ayo. Yang ketiga yang tidak boleh kita lakukan apa? Menyerupakan wujud Allah ya, merupakan wujud Allah dengan wujud makhluk ya, tidak boleh ya, karena Allah itu punya ininya sendiri, tidak boleh disamakan dengan makhluk ya. Nah, tidak boleh disamakan dengan makhluk ya. Nah, seperti apa contohnya Ustaz? Seperti misalnya wajah Allah ya, misalnya wajah Allah. Nah, kita tidak boleh menyerupakan wajah Allah dengan apa? Dengan makhluk atau dengan hal-hal yang lain ya. Karena tidak ada yang tahu wajah Allah seperti apa. Nanti di surga kita akan mendapatkan kenikmatan yang sangat besar ya. Apa kenikmatannya? Melihat wajah Allah di mana? Surga ya. Yang ikhwan perhatikan. Perhatikan ya. Siapa yang gak mau masuk surga? Tidak ada ya. Semuanya mau masuk surga. Yang akhwat, siapa yang tidak mau masuk surga? Tidak ada juga ya. Semuanya mau masuk surga ya. Nanti di surga kita akan dikasih kenikmatan yang besar ya. Apa? Melihat wajah Allah ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah ya. Orang-orang yang berbuat ihsan itu akan dikasih apa? Balasan berupa surga. Wa ziyadah apa Ustaz? Nah, itu melihat wajah Allah. Nah, jadi kita yang hal ketiga tadi, kita tidak boleh menggambarkan wujud Allah. Nah, yang keempat ya. Yang keempat adalah tasbih ya. Tasbih, apa itu Ustaz tasbih? Ya. Tasbih adalah menyamakan nama dan sifat Allah kepada sifat makhluk. Ya, enggak boleh ya. Kita enggak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak boleh ya. Haram ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang menyerupai Allah, ya. Wa huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, ya. Tidak boleh, ya. Yang keempat tasbih, ya. Nah, dan yang terakhir, ya terakhir ini, terakhir. Yang terakhir adalah tafwid, ya. Apa Ustaz tafwid? Ya. Tafwid ini, ya, adalah meyakini nama dan sifat Allah, akan tetapi maknanya diserahkan kepada Allah, ya. Dia meyakini nama dan sifat Allah, akan tetapi maknanya diserahkan kepada Allah, ya. Tidak boleh. Contohnya apa Ustadz? Ya, contohnya makna tadi, ya. Allah telah menetapkan atau mengatakan di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya, bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy, ya. Nah, orang-orang ini mereka bilang memang iya, ya, Allah itu beristiwa di atas arsy, tapi makna istiwa ini kita nggak tahu, ya. Nah, itu nggak boleh, ya. Nah, Allah menciptakan Al-Quran ke dalam bahasa Arab untuk apa? Mempermudah pemahamannya, ya. Para ulama mengatakan bahwasanya istiwa itu apa tadi maknanya? Al-ulu wal apa? Apa yuk? Aduh, nggak dapat hadiah dong ini, nggak tahu, ya. Ya udah bahasa Indonesianya aja, apa? Menetap tinggi. Nah, kita harus tahu maknanya, ya. Tapi kaifiyahnya kita tidak tahu, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, mungkin itu sekian dari Ustadz, ya. Nah, itu adalah pelajaran kita tentang tauhid, ya. Sedikit-sedikit saja, ya. Tipis-tipis saja, ya. Yang penting kita faham, ya. Kita harus paham ini tauhid, ya. Tauhid salah satu misi utama para nabi dan rasul, ya, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, apa namanya? Yang Ikhwan paham nggak tadi? Paham, ya? Insya Allah. Yang akhwat paham nggak? Paham? Insya Allah, ya. Nah, kalau paham, sekarang Ustadz mau kasih pertanyaan, ya. Pertanyaan, bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaannya, maka akan dikasih hadiah. Hore, ya. Nah, akan dikasih hadiah, ya. Nah, pertanyaannya ada berapa ya? Nanti deh, ya. Nah, yang pertama, pertanyaan yang pertama. Yang Ikhwan sudah paham kan? Yang Ahwat sudah paham kan? Nah, kalau nggak paham nanti tanya ke Ustadz, ya. Misalnya tadi istiwa kurang paham, terus tauhid maknanya apa kurang paham, ditanya ke Ustadznya, ya. Ya, karena tauhid ini penting, ya. Karena tauhid masuk ke dalam akidah kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nah, pertanyaan yang pertama untuk kelas 1B dulu. Ayo, 1B duduk rapi. Ayo, duduk rapi. 1B apa? Ayo. Ya. Sebutkan 1B, ya, perhatikan. Sebutkan judul dari materi yang Ustadz sampaikan tadi. Ayo, apa? 1B banyak, ya. Ini 1B, semuanya 1B, ya. 1B, ya, 1B, ya. Satu orang. Yang pertama menjawab. Tangannya di ini dulu, tangannya. Tangannya ditaruh ke bawah, ya. Ayo, cepet-cepetan, ya. Cepet-cepetan. Ayo. Apa judul materi yang Ustadz sampaikan? Jangan dijawab dulu, ya. Jangan dijawab dulu. Turun lagi. Ayo, turun lagi. Apa? Ayo. Sebutkan materi yang Ustaz sampaikan. Zaid apa? Tauhid? Tahu? Apa? Ayo, jangan malu-malu. Kalau mau dapat hadiah harus semangat.
Tauhid. Ayo Zaid ke depan. Dapat hadiah. Sini Zaid, ayo ke depan. Ya, ini buat Zaid ya. Ya, Toib ya, kelas 1B udah dapet nih. 1A juga dong Ustaz, ya. Masa 1B doang, ya. 1A juga ya. 1A yang siap. 1A siap, ya. Nah, pertanyaannya siap-siap 1A ya. 1A siap-siap. Apa judul materi yang Ustaz sampaikan? Ayo siapa? Siapa yang mau jawab? Apa judul materi yang Ustaz sampaikan? Ya, kamu siapa? Namanya siapa? Siapa namanya? Alula. Alula. Apa? Tahu? Tauhid ya. Ayo ke depan 1A. Ayo dapat ya. Dapat. Ini ya buat kamu ya. Ya. 1B udah. 1A udah. 2B mau nggak 2B? 2A mau nggak? 3A, 4A, 5A, 6B. Nah kalau mau duduknya yang rapi. Ustadz pilih ayo. Ustadz pilih dari yang terapi. Ayo. Ya, yang terapi Ustadz pilih. Kelas 2B. Ya, kelas 2B. Kelas 2B. Ayo. Pertanyaannya adalah apa pengertian tauhid secara singkat? 2B, 2A maksudnya. Salah Ustaz. Ya. Ustaz salah ya. 2B, 2B. 2A ya. 2A apa ayo? Makna tauhid secara singkat. Apa 2A? 2A wali kelasnya siapa? Ustazah siapa? Ustazah Minarmi. Apa ayo tauhid? Secara singkat aja. Apa? Mengesahkan Allah 100 ya. Siapa kamu namanya? Haura siapa? Naura No'man. Ayo Naura ke depan. Naura dapat hadiah ya. Naura dapat hadiah. Ini buat kamu ya. Ya. Ya, makna tauhid itu mengesahkan Allah ya. Rapi. Shh. Rapi. Ayo rapi. Selanjutnya kelas 3B. 3B rapi nih kayaknya. Mau hadiah ya? Mau hadiah? Bisa jawab nggak? Bisa ya. Pertanyaannya adalah ya, apa arti dari tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah artinya apa? Ayo. Mengesahkan Allah apa? Ada lanjutannya. Abdurrahman Alta tahu nggak apa? Apa? Kurang tepat. Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Ya udah, karena berani menjawab, Ustadz kasih hadiah ya. Ayo Abdurrahman, silahkan ke depan ya. Dapat hadiah. Yang penting berani dulu, ya berani dulu. Kalau bisa nggak bisa nanti Ustadz yang bantu ya. Kan kita sesama ikhwan ya. Sesama ikhwan harus saling membantu ya. Diam-diam aja. Nah, sekarang yang rapi lagi. Yang rapi. Ayo yang rapi. Ya. Nah, kelas 4. Kelas 4 mana ini? Kelas 4 ada 3. Banyak banget ya. A, B, C. Yang rapi. Kelas 4C. Ya, kelas 4C. Tauhid rububiyah tadi berporos ke dalam 3 unsur kan? Nah, sebutkan ketiga unsurnya apa aja? Ayo, ada yang tahu 4C? Ayo kamu, apa pertama? Rububiyah. Apa? Ayo, waktunya sedikit. Ayo. Apa?
Salah, salah, salah ya, salah. Kita lempar ke kelas 4A. Kelas 4A. Sebutkan 3 unsur yang ada di dalam tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berporos ke dalam 3 unsur. Apa itu? Apa? Al-Khaliq, Al-Malik, At-Tadbir. Artinya apa? Al-Khaliq artinya pencipta. Al-Malik kepemilikan ya. Nah, At-Tadbir apa? Pengatur. 100 untuk kelas 4A. Wali kelasnya siapa? Bu Nurdiana. Siapa? Oh, Bu Rani ya. Siapa yang jawab tadi? Siapa? Siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Apa usah kasih wali kelasnya aja? Ya? Ya, yang kamu tadi yang jawab yang di belakang. Kamu maju, ayo. Maju ke depan. Maju ke depan. Ya, buat kamu ya. Ini aja mau yang mana? Ini aja deh. Ya, ya. Dah, ya. Sekarang rapi lagi. Rapi. Ya. Nah, kelas 1 sudah. Kelas 2 sudah. Kelas 3 sudah. Kelas 4 sudah. Udah semua kan? Hah? Udah semua? Kelas berapa yang belum? Hah? Kelas berapa? Kelas 5. Oh iya, kelas 5. Kelas 5 dan kelas 6 belum ya? Mau hadiah emang? Hah? Emang mau hadiah? Kalau mau hadiah duduknya yang rapi, ya. Yang rapi, coba yang rapi duduknya. Rapi tertib ya. Nah, sekarang giliran kelas 5 ya. Kelas 5. Tadi skornya berapa? 2-1 apa 2 sama? 2 sama ya. Kelas 1 2, kelas 2 1, kelas 3 1, 2 sama. Berarti sama-sama kuat ya. Ikhwan sama akhwat sama-sama kuat, sama-sama bisa menjawab ya. Sekarang ini kelas 4 kelas 5. Ada 2 lagi nih ya, 2 lagi. Untuk kelas 4 dan kelas 5 ya. Nah, kelas 5 dulu deh. Kelas 5A deh. Kelas 5B enggak rapi. Ya. Udah ketahuan kelas 5B enggak rapi itu, ya. Kelas 5A ya. Kelas 5A, sebutkan definisi dari tauhid uluhiyah. Haura. Mengesahkan Allah dalam peribadahan. 100 untuk kelas 5A. Guru diniyahnya siapa? Ustadz Fahmi. Wah. Ayo maju. Haura maju ya. Ayo, Haura maju ya. Haura maju ke depan. Guru diniyahnya Ustadz ya. Nah, ya. Sekarang kelas 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4 udah, 5 udah. Udah semua ya? Usah tutup deh, waktunya udah mau habis. Ya. Waktunya udah mau habis. Ya. Waktunya udah mau habis. Kelas berapa? Kelas 6. Oh iya, kelas 6 belum ya. Kelas 6 duduknya yang rapi. Yang rapi. Kelas 6 duduknya yang rapi. Ya. Nah, pertanyaan terakhir untuk kelas 6 ya. Kelas yang paling besar. Seharusnya lebih mengerti tentang tauhid ya. Harus sejak dini kita mengetahui tentang apa itu tauhid ya. Nah, soalnya susah nih kelas 5 ya. Soalnya susah. Nggak tahu sih, kalau bisa jawab berarti gampang ya. Kalau nggak bisa jawab susah. Kelas 5 apa ya? Kelas 5 6. Siapa yang bilang 5? Ustadz. Oh iya Ustadz ya? Oh ya udah, kelas 6. Kelas 6A. 6B ketawa-ketawa saya kelihatan tuh. Amosat Yahya tuh ketawa-ketawa tuh. Ada siapa itu? Nah, itu orangnya ya. Ada tadi Ustadz lihat ya. Terus di sana juga ketawa-ketawa ya. Jadi Ustadz kasih ke 6A ya. Ke 6A.
6A. Perhatikan 6A ya. Nanti kalau nggak bisa jawab bisa kasih ke 6B ya. 6A. Sebutkan 5 hal yang tidak boleh kita lakukan di dalam tauhid asma wa sifat. Kamu siapa namanya? Alika. Jawab coba. 5 ya. Yang pertama, menyelewengkan nama dan sifat Allah. Yang kedua, mengingkari sebagian nama dan sifat Allah. Yang ketiga, menyerupakan wujud Allah, menyerupakan atau menggambarkan wujud Allah. Yang keempat, tasbih. Apa artinya? Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wah, pintar ini. Ya, pintar ini. Ayo, yang terakhir. Siapa? Ayo yang terakhir. Yang terakhir apa? Tafwid. Apa tafwid? Ya, meyakini sifat Allah, tapi menyerahkan maknanya kepada Allah ya. Nah, betul. 100 untuk 6A ya. Maju ke depan. Siapa kamu namanya? Siapa namanya? Alika. Ya, Alika maju ke depan. Ini ya, buat kamu. Ya. Udah ya? Kelas 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah ya. Skornya berapa? 4-2. Yang menang siapa? Ya. Yang menang Ahwat. Sayang sekali yang menang Ahwat ya. Aduh ya. Diam yang Ikhwan perhatikan. Perhatikan ya. Karena Ustadz Ikhwan ya, jadi skornya Ustadz samain ya. Ustadz naikin jadi 5-4. Hore. Ya. Ikhwan yang menang ya. Ikhwan yang menang ya. Ikhwan yang menang. Diam. Diam ya. Nah, Ustadz yang mau tanya ya, yang terakhir. Lebih kuat mana? Ikhwan apa akhwat? Yakin ikhwan kuat? Yang akhwat kuat mana? Ikhwan apa akhwat? Yakin akhwat kuat? Ya? Yakin akhwat kuat? Yakin. Kalau menurut Ustadz sih ikhwan ya. Yang kuat ikhwan ya. Yang kuat boleh ikhwan, tapi yang lebih disiplin ternyata siapa? Akhwat. Kalah lagi kalian ya. 2 kali kalian kalah. Udah jawab soal kalah. Disiplin juga kalah ya. Masa nggak malu sama akhwat ya? Mau menang nggak disiplinnya? Kalau mau duduknya yang rapi. Kelas 1B nih, ayo. Pecinya dimainin terus ya, kelas 1B. Yang ikhwan rapi. Rapi. Yang akhwat udah rapi. Nggak perlu saya suruh, udah rapi yang akhwat ya. Nah, Thayyib, mungkin cukup sekian dari Ustadz ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada yang salah itu datangnya dari Ustadz pribadi dan dari syaitan. Dan apabila yang benar itu datangnya dari Allah ya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Atlubu minkum al-afwa. Summa assalamualaikum. Oh tunggu belum ya. Mari kita tutup. Nanti aja deh MC ya. Mungkin cukup sekian. Udah langsung aja ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.